Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada materi baru ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang daya dan energi listrik. Ini sebenarnya materi yang sudah kita Bapak sampaikan kemarin di tugas, tapi tugasnya itu sistemnya adalah inquiry, jadi kalian mencari dahulu, baru nanti dijelaskan. Nah, ini adalah penjelasan tentang materi yang ditugaskan kemarin. Jadi materinya adalah tentang daya dan energi listrik. Oke, kita mulai. Apa itu energi listrik? Nah, energi listrik itu adalah kemampuan listrik untuk melakukan suatu usaha. Besarnya energi listrik sebanding dengan tegangan, arus, dan waktu. Sehingga energi listrik atau simbolnya adalah W, itu adalah V kali I kali T. V itu adalah tegangan, I adalah arus, T adalah waktu. Nah, satuan dari energi listrik ini ada dua, yaitu yang umum adalah Joule atau kWh. Nah, energi listrik ini Bapak nggak akan terlalu banyak menyampaikan ya di sini, karena ini sebenarnya udah ada di materi SMP yang biasanya kalian suruh menghitung kalau alat elektronik sekian itu membayar tagihannya berapa. Nah, seperti itu. Jadi Bapak nggak akan banyak lebar di sini. Lanjut, materi yang kita tekankan di sini justru adalah daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besarnya energi yang digunakan atau dihasilkan tiap satuan waktu. Jadi secara umum daya itu adalah energi dibagi waktu. Nah, tadi kalian udah tahu bahwa energi itu rumusnya adalah V kali I kali T. Dan waktu adalah T. Sehingga ini bisa dicoret, sehingga daya sendiri dapat ditulis sebagai V kali I. Nah, seperti itu. Nah, daya sendiri memiliki satuan watt. Nah, kalau kita mengaitkannya dengan hukum Ohm, yaitu V adalah I kali R, maka kita peroleh V-nya kita ganti jadi I kali R. V adalah I kali R kali I. Ini ya, V-nya V ini kita ganti jadi I kali R. Sehingga I kali I adalah I kuadrat R. Jadi kita punya rumus turunan yang pertama, yaitu P adalah I kuadrat per R. Nah, ini juga boleh kita lakukan dengan cara merubah hukum Ohm-nya jadi I sama dengan, nah, lihat di sisi kiri ya, di sini nanti. V sama dengan I kali R. Jadi I adalah V per R. Nah, kita masukkan ke rumus daya. P adalah V kali I. Nah, I-nya kita rubah jadi V per R. Sehingga V adalah V per R. Sehingga V kuadrat per R. Nah, ini adalah rumus yang ketiga. Jadi sekarang kita punya 3 rumus ya. Yang pertama adalah V kali I. Yang kedua adalah I kuadrat R, yang ketiga adalah V kuadrat R. Jadi rumus daya ada 3. Nah, terus bagaimana cara memakainya? Kita mau pakai yang mana? Nah, ini ada sekedar tips. Jadi kita bisa memakai rumus daya P sama dengan V kali I. Itu kalau itu rumusnya umum. Maksudnya itu ya ini bisa dipakai di mana aja dan umum kalau V dan I ketahuan. Namun biasanya di soal V kali I ini tidak ketahuan. Jadi sebenarnya rumus ini termasuk yang paling jarang dipakai kalau dalam soal. Nah, yang berikutnya adalah rumus yang kedua, yaitu V kuadrat per R. Nah, rumus ini paling enak dipakai jika rangkaiannya berupa paralel atau pada alat elektronik. Kenapa? Karena kita ingat ya, rangkaian paralel itu memiliki sifat karakter, yaitu tegangannya selalu tetap. Sehingga rumus P sama dengan V kuadrat per R paling mudah dipakai untuk rangkaian paralel. Nah, yang ketiga adalah jika soal itu diketahuinya adalah arus. Nah, atau ditanyakan daya hilang. Nah, oke. Daya hilang ini nama lainnya adalah daya terdesipasi atau daya hilang. Nah, kalian mau nggak mau harus memakai rumus ini. Nah, rumus ini juga lebih enak dipakai untuk rangkaian seri atau ditanyakan tadi ini, daya terdesipasi. Contoh seperti ini. Tentukan besar daya listrik pada hambatan 4 ohm. Nah, kalau kalian ingat, ini ya soalnya ya. Tentukan besar daya listrik pada hambatan 4 ohm. Nah, kita coba, kita kerjakan. Kita kerjakan di sini aja ya. Nanti yang
Di bawah bisa lihat di PDF-nya. Nah, kita lihat gini. Masih ingat ya, pakai hukum Kirchhoff, kita anggap titik acuannya adalah di sini dan kita muternya ke sana. Oke, arusnya juga ke sana. Nah, maka kita gerak dari sini. Kita gerak dari sini ya, kelihatan ya. Oke, gerak ke sana, ketemu. Nah, oke. Gerakannya kita gambarkan aja. Kita gerak dari sini. Nah, ketemu dengan 8 volt pendek. Berarti kita tulis min 8. Terus lagi, tadi sampai sini ya baruan ya. Niat ketemu 2 ohm berarti tambah 2i. Karena arusnya ke kiri, putarnya juga ke kiri. Terus ketemu 3 ohm. Sorry, kita tulis ulang di sini ya. Min 8 ditambah 2i. Ketemu 3 ohm, berarti kita tulis tambah 3i. Terus, nah ketemu 4 ohm, berarti tambah 4i. Terus ketemu pendek, min 10, berarti min 10. Terus gak ketemu apa sampai selesai. Oh, berarti langsung sama dengan 0. Sehingga yang ada i-nya kita jumlahkan dulu. Yang ada i-nya itu ini. Berarti min 18 ditambah 9i sama dengan 0. 9i sama dengan 18. Dan i adalah 2 ampere atau 18 dibagi 9. Nah, kalau ampernya ketemu, yang ditanyakan dalam soal itu adalah ini. Hambatan daya listrik pada hambatan 4 ohm. Nah, karena rangkaiannya ini adalah rangkaian seri, seperti Bapak tadi bilang di atas, kita lihat di atas, ya. Seri itu nomor 3 berarti. Dia lebih mudah pakai rumus ini. Sehingga langsung kita tulis P sama dengan I kuadrat kali R. Kita lihat lagi rumusnya ini ya. Kalau seri lebih enak pakai ini, yaitu PI kuadrat R. Nah, I-nya tadi kita udah ketemu, nilainya adalah 2, berarti 2 kuadrat. Kali R-nya itu adalah yang ditanyakan pada 4 ohm, berarti 4. Berarti hasilnya adalah 4 kali 4, hasilnya 16 watt. Nah, seperti ini. Ini contoh pengerjaan soal daya. Kita lihat sama ya caranya ya. Oke, next. Nah, berikutnya adalah konsep daya pada alat elektronik. Nah, tentu kalian pernah beli lampu. Nah, lampu biasanya ini contoh merek lampunya yaitu adalah Philips. Nah, biasanya lampu itu punya spesifikasi seperti ini. Tulisannya berapa watt gitu. Kalau kalian beli lampu ke toko listrik, itu kan kalian ditanyain beli lampu berapa watt gitu. Nah, itu sebenarnya adalah spesifikasi lampu. Namun sebenarnya spesifikasi itu kurang lengkap. Biasanya spesifikasi lampu itu ditulisnya adalah watt per volt. Artinya apa? Artinya misal lampu di samping ini gambar ini itu adalah 14,5 watt per 220 volt. Jadi gambar ini kepotong kalau ambil dari Google harusnya 14,5 ya. Artinya lampu ini akan menggunakan daya 14,5 watt jika dipasang pada tegangan 220 volt. Jadi dia hanya menghasilkan daya 14,5 volt jika dan hanya jika dipasang pada 220 volt. Tentu saja daya yang digunakan ini akan berbeda bergantung pada tegangan saat lampu dipasang. Kalau dia dipasang pada tegangan selain 220 volt, maka daya yang dihasilkan pun akan berbeda sehingga keterangan lampu juga akan berbeda. Nah, contoh seperti ini. Nah, lampu dengan spesifikasi 24 watt, 12 volt. Artinya lampu tersebut akan menghasilkan daya sebesar 24 volt saat dipasang pada 12 volt. Nah, informasi lain yang bisa diperoleh adalah besar hambatan yang diperoleh dari lampu. Jadi ingat rumus daya, kita balik ke atas nih. Jika yang ditanyakan adalah tentang pada alat elektronik, kita lebih mudah pakai rumus ini, yaitu P sama dengan V kuadrat R. Jadi karena ini berupa alat elektronik, maka kita bisa tulis P sama dengan V kuadrat per R, dan R adalah V kuadrat per P. V-nya adalah, nah tegangannya yang dipakai adalah bukan yang pada dipasang ini,
tapi pada spesifikasi lampu. Di ini nanti datanya ke sini. Jadi bukan dari 12 volt yang di sini ya, tapi yang dari spesifikasi lampu. Sehingga 12 kali 12 per 24. Nah, ini jangan dihitung perkaliannya, mendingan ditulis gini, coret. Ini 2, 12 bagi 2, 6 ohm. Nah, sehingga hambatan pada lampu ini akan selalu 6 ohm. Nah, nilai hambatan ini selalu tetap. Sehingga karena tetap, kita bisa tulis R1 akan sama dengan R2. Nah, R tadi rumusnya adalah V kuadrat per P, sehingga bisa kita tulis V1 kuadrat per P1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat per P2 kuadrat. Nah, rumus ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai daya pada elektronik yang jika tegangannya diubah. Oke, sebagai contoh gini. Sebuah lampu memiliki daya 20 watt 12 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 24 volt, maka apa yang terjadi pada lampu? Nah, kalau soalnya cuma merubah tegangan seperti ini, berubah dari spesifikasi, kita bisa langsung menggunakan rumus perbandingan tegangan dan tegangan dan daya. Sehingga V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. V1-nya itu ambil dari yang spesifikasi. Nah, yang 2 ini ambil dari yang di tempat dipasang. Spesifikasinya tegangannya 12, berarti 12 kali 12 per dayanya adalah 20 watt. Ini ya, spesifikasi. Dipasangnya pada tegangan 24 per P2. Nah, kali silang berarti P2 adalah 24 kali 24 per kali 20. Ini ke sana jadi kali ya. Ini ke sana jadi di bawah per 12 kali 12. Sekali lagi nggak usah dihitung, tapi coret aja. Hasilnya 2, coret aja hasilnya 2. Berarti hasilnya adalah 80 watt. Sehingga kalau dipasang kondisinya seperti ini, maka lampu itu akan memiliki daya 80 watt. Atau setidaknya lampu itu akan 4 kali lebih terang dari sebelumnya atau spesifikasi aslinya. Namun tentu hal ini akan sulit terwujud jika kalian lakukan di rumah. Misalnya kalian masang lampu biar lebih terang, tegangannya dinaikkan. Itu berat. Kenapa? Karena lampu tentu akan rusak karena dia kelebihan daya dari yang dibutuhkan. Seperti itu. Ini hanya secara teoritisnya saja. Nah, contoh yang kedua, misalnya gini. Ini ada di soal kuis kemarin sebenarnya. Ya, 3 buah lampu masing-masing 26 watt, 12 volt, 18 watt, 12 volt dan 24 watt, 12 volt. Disusun seri dan dihubungkan dengan tegangan 21 volt seperti pada gambar. Ini masih 24 volt. Nanti Bapak ganti. Ini 21 volt ring. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Disusun seri ya. Nah, ini enggak ada cabang. Nah, maka langkah pertama adalah kita harus mencari hambatan masing-masing dari lampu 1, R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa. Nah, beberapa soal malah lebih enak langsung ketahuan R-nya. Jadi nggak perlu nyari. Coba ini agak iseng aja, kita harus nyari R-nya dulu. Nah, solusinya kita cari dulu hambatan masing-masing lampu. Lampu 1 tentu adalah V1 per P. Tadi sudah belajar rumusnya ya. Jadi kalau untuk spesifikasi elektronik, P adalah V kuadrat per R, sehingga R adalah V kuadrat per P. Kita masukkan aja angkanya. 12 kali 12 bagi 6. Nah, jadi tinggal dicoret ya. 12 kali 12 bagi 12 kali 12 bagi 6. Kelihatan ya, tenang ya. Nah, tinggal dicoret. Ini 2, 12 kali 2 adalah 24. Ini juga sama, coret aja. Tinggal 12, ini juga coret. 2, 12 bagi 2 adalah 6 ohm. Jadi ini untuk lampu 1, ini lampu 3. Ini lampu 1, lampu 2, ini lampu 3. Nah, kalau udah ketemu hambatannya, sebenarnya gambarnya bisa diubah jadi seperti ini. Lampu 1 24, lampu 2 12, lampu 3 ini 1 ya. Ini 2, ini 3. Nah, jadi sebenarnya gambarnya kayak hambatan yang dulu, cuma ini nilai hambatannya diumpetin dan tegangannya 21 volt. Nah, kalau kita ingat hukum Kirchhoff, bisa kita ambil dari sini ya. Dari sini aja lah. Nah, muternya ke sana ya, berarti kita akan ketemu min 21 volt. Min 21 volt.
atau min 21 aja. Kesana lagi ketemu 24, berarti tambah 24i ditambah 12i sini ya, ketemu 12i ditambah 6i. Ingat karena arusnya ke searah jarum jam, putaran kita searah jarum jam akan positif ya. Nah 6i habis ya, berarti sama dengan 0, sehingga 24 tambah 12 tambah 6, 24 tambah 6 dulu lebih enak, ini tambah ini dulu, 30 tambah ini 42i adalah 21, sehingga i adalah 21/42, hasilnya setengah. Nah, atau 0,5 ampere. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita tinggal karena seri, sekali lagi tadi, ini ya, karena seri, daya lebih mudah pakai rumus P sama dengan I kuadrat R. Untuk lampu 1 dengan mudah I kuadrat R, I-nya 0,5 dikali 24. 0,5 itu setengah ya, setengah dikuadratin berarti 1/4 dikali 24, coret 6. Ini juga sama, 1/4 kali 12, coret 3, dan ini 1/4 kali 6. 6/2, 3/2 berarti 1,5 watt. Artinya apa? Artinya lampu 1 pasti akan lebih terang dibandingkan lampu 2 dan 3. Namun tetap di bawah spesifikasi, karena spesifikasi asli lampunya itu adalah berapa watt tadi? Kita lihat. Lampu 1, 2, lampu 3 buah lampu masing-masing 6 watt. Nah ini dia cuma 6 watt, tapi ternyata lampunya pas. Tapi kita lihat, tulis ya spesifikasinya di sini tadi. Ini adalah 6 watt, 12 volt, ini adalah 12 volt, 12 watt per 12 volt, yang ini adalah 24 watt per 12 volt. Ternyata justru yang 24 ya tadi. Oh ya, oh salah. Oh ya, ternyata justru yang wattnya paling besar dia akan jauh lebih redup, lebih terang justru yang wattnya lebih kecil. Nah, ini terjadi karena disusun seri. Tapi kalau disusun paralel beda cerita. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nanti menentukan tingkat keterangannya, kalau ada soal ditanyakan menentukan tingkat keterangan lampu, maka yang harus kalian cari adalah wattnya terlebih dahulu. Oke, untuk hari ini mungkin tidak banyak yang Bapak sampaikan karena kalian harus divaksin. Mungkin nanti ada latihan, tapi bentuknya bukan di absensi, bisa buat latihan sendiri aja. Dan sebenarnya latihan udah ada di kemarin ya, di soal kemarin di soal tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.